Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar nih, bro? Mudah-mudahan kalian sehat terus di sana ya. Jadi di video kali ini kita kembali eksperimen lagi, bro. Kalau eksperimen tuh biasanya ya kalau berhasil ya berarti kita beruntung. Kalau tidak pun jadi tidak penasaran gitu, bro, maksudnya. Oke. Dan aduh, ini berisik banget ya. Oke, tapi sebelumnya, bro, sebelum kita ke pembahasan intinya sesuai judul, gua mau kasih solusi buat para kalian ya, bro yang baru mulai berternak lovebird atau udah berternak lovebird tapi gagal terus. Pas banget, bro, di bawah di deskripsi tuh kalian bisa cek aja langsung. Di situ gua udah bahas tuntas bentuknya video, cara memilih indukan yang bagus untuk berproduksi ya, bro ya. Terus ada cara penjodohan, ada cara penjodohan yang cepat tentunya. Terus juga ada pemilihan jenis kelamin jantan betina sampai produksi. Terus gue juga kasih tips gimana caranya 2 minggu lovebird itu udah bertelur sampai nanti ke panen, bro, sampai ke pakan juga gue udah bahas tuntas pokoknya. Sampai nanti cara meloloh anakannya, atau kalian mau diloloh dengan indukan juga bisa, bro. Kalian cek aja di deskripsi di bawah, oke? Oh ya, sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak buat bro semua yang udah subrek channel ini, bro. Alhamdulillah sebentar lagi mencapai 40.000. Wow. Ya, yang belum subscribe ayolah, bro. Kita karena channel ini akan mengalahkan channel Hatta Halilintar. Jadi bantu subrek dan nyalain lonceng notifikasinya, bro. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya gue ngucapin maaf juga, bro, karena apa ya, gue belum bisa bikin intro, jadi nggak ada intro-introan di video ini. Kita langsung bahas ke intinya aja, yuk. Sesuai judul dan thumbnail nih, bro, kita akan coba bahas cara penjodohan poligami untuk lovebird. Ya, benar banget, bro. Mungkin atau tidak, kita buktikan nanti ya, bro ya. Dan ini gue sebenarnya udah mulai proses penjodohannya itu udah dimulai 3 hari yang lalu. Iya benar, bro. Ini yang kita bakal mau bahas, si lovebird ini. Ini bakal kita bahas, bro. Ini ada satu pasang dan ini ada betinanya. Ya, kita bakal pakai 1 jantan 2 betina nih, bro. Apakah bisa? Ya, kita lihat nanti ya, bro ya. Karena di sini gua mau bahas dulu proses penjodohannya seperti apa. Jadi proses penjodohannya adalah si jantannya itu yang PB tuh. Iya, ini dia yang warna hijau. Benar, bro. Jadi si jantannya ini adalah mantan dari si pasput. Iya benar, bro. Yang warna putih ini. Kita ngomongnya warna aja ya, biar lebih simpel, lebih gampang, lebih enak kalian cernanya. Jadi hijau itu dulunya adalah bekas suami si putih. Nah gitu, bro ya ceritanya. Ini mantan karena baru 2 kali produksi. 1 kali dulu pecah telur, terus juga yang keduanya itu berhasil nganakin. Tapi karena ini durasinya lumayan si putih ini, jadi ini gua pakai buat jalan-jalan. Buat kondangan gue pakainya. Gitu kali ya kata anak gantangan. Ya intinya ini gue udah pakai jalan-jalan. Jadi ini gue cabut, gue bisa jadiin single. Terus si hijaunya ini gue jodohin sama si kuning. Nih si kuningnya tuh gue deketin ya. Nah ini gue jodohin sama si kuning. Dan ini ternyata si kuning ini udah berjodoh, udah mulai meloloh, udah kepantau kawin, dan udah mulai nyusun sarang. Oke, kita cek aja dulu ya sarangnya, siapa tahu udah bertelur atau belum, gue juga kurang tahu. Yang pasti ini bisa dibilang pasangan baru. Jadi antara duda dengan jendes. Waduh, kalau bicara janda aduh gimana gitu, bro. Enak banget kayaknya. Oke, kita langsung cek aja nih. Gue mau ngecek dulu glodoknya biar kalian juga nyaksiin ini si glodoknya. Tuh bisa dilihat ya. Itu ini gelap. Gue nyalain dulu flashnya biar kelihatan. Nah ini udah terang banget. Oke, di glodoknya ini belum ada telur sama sekali, bro. Oke, tapi ini udah kepantau berjodoh atau berpasangan nih, bro. Si kuning dan si hijau. Tuh, oke. Ini udah berpasangan, udah kepantau kawin.
Mungkin kalau ada videonya, ini videonya gue tampilin, tapi kalau nggak ada ya mohon maaf. Tapi ini udah kepantau kawin bro. Ini udah sejodoh. Oke, si hijau dan si kuning. Dan ini si putih ini udah gue senderin atau gue rendengin seperti ini bro. Tapi di kandang yang berbeda. Ini udah gue rendengin sekitar 3 hari sama hari ini berarti. Sama hari ini. Dan ini juga udah kepantau mulai berdekatan bro. Jadi si hijau ini, si cowokan sudah berdekatan terus dengan si mantannya ini. Mantannya si putih. Bener bro. Nah terus cara prosesnya itu yang pertama tadi bro. Jadi harus dari pasangan yang lama. Ya harus dari pasangan yang pertama nih bro. Harus mantan pasangannya. Jadi ketika gua pisah, ini nanti gua deketin lagi. Karena ini gue yakin ini udah pasti sepasang kalau memang si kuningnya dicabut. Tapi gua kasih si kuning yang baru ini atau si janda ini, si kuning ya. Ini dia itu udah apa sih namanya? Udah klop juga si hijaunya. Wah, si hijaunya ini udah selingkuh ya bro ya. Tapi jarak pemisahnya ini cukup lumayan lama, sekitar 1 bulan lebih lah mereka ini ya gua pisah. Dan ini udah kepantau. Nah itu cara yang pertama adalah bekas indukan atau bekas pasangan ya bro ya. Jadi gua petel. Terus yang kedua kita cari pasangan yang baru. Nah itu si kuning itu adalah pasangan baru. Tapi kalau bisa yang sudah kepantau kawin atau lebih bagus lagi sudah berproduksi. Tapi ini ternyata belum ya bro ya. Kita lihat glodoknya tadi itu belum ada telur sama sekali. Oke. Ini kandangnya udah komplit. Mulai dari pakan, air, terus bahan sarang sampai bata merah. Terus di sini juga ada tulang sotong di pojok sini. Oke. Setelah ditempel ini udah 3 harian. Karena ini waktunya siang, terus di luar juga cukup hujan, jadi pas banget, cocok banget. Kita saat ini karena ini udah berbirah udah birahin lah ya. Kedua betina ini udah cukup birahi. Jadi kita mau turunin birahinya dulu agar nanti ketika dicampur disatuin bertiga ini tidak berantem bro. Jadi langsung aja gua mau satuin mereka dulu bertiga, kita mandiin atau nanti mandi hujan bertiga, lalu kita masukin ke kandang bulat aja biar lebih simpel. Nanti kandang kotaknya kita setting 2 glodok. Oke. Gua mau tangkap dulu bro karena ini gua nggak ada yang megangin kameranya. Jadi ini gua pause dulu sampai nanti gua satuin. Dan ternyata ini cukup berhasil bro. Dia ketiganya ini tidak berantem ya bro ya. Ketiganya sudah mulai tidak berantem, tapi nggak apa-apa. Ini kita mau turunin dulu birahinya biar gengsinya ini tidak saling berebut laki-laki. Oke, kita mau turunin dulu dan kita mau mandiin dulu ini bro. Gua turunin dulu sebentar karena harus, yang pasti kalau kalian mandi jangan ada empannya. Ini empan udah gua lepas, tinggal tebok bawahnya. Ini kita buka dulu bro. Oke, satu lagi kita putar. Nah, oke. Waduh, agak ribet nih bro ya. Gue megang kamera sendiri soalnya. Nah, karena di luar hujan, jadi cocok banget nih bro. Kita langsung mandi air hujan aja, biar simple. Ini tinggal gerimis tapi itu ya, nggak apa-apa lah ya bro ya. Nah, oke. Ini bro, sudah kita keluarin ke 3 lovebird ini, jadi 1 jantan 2 betina. Tapi ini betinanya si kuning dan si putih ini udah mulai akur bro. Dia tidak berantem, artinya ini kita cukup berhasil ya. Nah setelah nanti gua mau mandiin basah, mandi basah ini paling gua kasih mandi basah tiap hari 3 hari kali ya. 3 hari tiap pagi ini gua mau mandiin basah dulu. Ketiga lovebird ini gua mau mandiin si putih, si hijau dan si kuning. Dan kelanjutan videonya kita lanjut di video berikutnya kali bro, karena durasinya cukup panjang. Kalian nanti tinggal simak aja. Ini gue mau mandiin ketiganya sampai mandi lepek, baru setelah itu jemur kalau emang ada matahari. Tapi kalau nggak ada ya kita anginin aja. Oke. Dan ya video kali ini begitu aja kali bro. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Jika tidak suka dislike aja nggak apa-apa. Dan
Jika ada saran, masukan atau pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya bro ya. Gua Hafiz Nur Padi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.